PT Mitra Adi Perkasa Tbk mencatatkan pendapatan sebesar 4,31 triliun rupiah. Pendapatan pemilik waralaba Starbucks itu turun 8,66% dibandingkan dengan 4,72 triliun rupiah pendapatan pada kuartal pertama 2020. Sejalan dengan itu, beban pokok pendapatan turun menjadi 2,51 triliun rupiah dibandingkan dengan 2,55 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Kendati demikian, laba bersih MAP melejit 223% menjadi 26,08 miliar rupiah pada kuartal pertama 2021. Pasalnya, tahun lalu, laba bersih MAP hanya sebesar 8,07 miliar rupiah. VP Investor Relation, Corporate Communication and Sustainability MAP Group Ratih Degianda mengatakan, minat belanja masyarakat di seluruh kategori mulai meningkat. Misalnya segmen fashion, sports, lifestyle, kids, digital hingga food and beverage. Menurutnya, penjualan produk baru di gerai offline perseroan terus menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung mal secara bertahap. Sementara itu, penjualan digital memberikan kontribusi 10,9% terhadap total penjualan. Jumlah ini meningkat hampir 300% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ujar Ratih. Kenaikan segmen digital didukung oleh meningkatnya keyakinan setelah vaksin COVID-19. Pendapatan offline masih turun lantaran tantangan pada rantai pasokan dan upaya pengendalian jarak sosial dan pandemi yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Di sisi lain, ketersediaan produk MAP mengalami kekurangan. Pengiriman mulai membaik pada pertengahan Maret dan perusahaan melihat tren peningkatan untuk kuartal kedua 2021. Selain itu, pembatasan jam operasional mal yang berlangsung di bulan Januari dan Februari mengurangi jumlah pengunjung di gerai specialty. Sementara pembatasan kapasitas 25% yang diberlakukan pada pengunjung restoran mengurangi optimalisasi penjualan F&B. Hal ini mengakibatkan berkurangnya peluang penjualan serta kesempatan optimalisasi margin. Pasalnya, perusahaan tidak dapat memaksimalkan perpaduan ideal antara produk baru dan lama. Namun, MAPI percaya bahwa kondisi sulit ini hanya berlangsung untuk jangka pendek. Menurut Ratih, semua akan teratasi pada kuartal kedua 2021 bertepatan pada penjualan periode Lebaran. Bisnis masih mengalami fluktuasi sebagai dampak dari pandemi. Namun tim kami telah melakukan upaya terbaik dalam melakukan efisiensi beban operasional, pembatasan order, mengurangi capital outflow, dan menata ulang bisnis kami dengan menerapkan model unfilled retail yang mengintegrasikan penjualan online dan offline, tutur Ratih. MAP akan memanfaatkan kekuatan MAP Club agar terhubung lebih dekat dengan para pelanggan. Kedua, untuk tetap fokus pada visi jangka panjang, kami berinvestasi dalam ekspansi bisnis, merek, dan pasar yang akan menjadi bagian dari kinerja kuartal jangka pendek kami. MAP adalah shopping for everyone, dan masa terbaik masih akan datang, Papa Ratih.